Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Intan Magdalena Muata, NIM 2223142742, kelas 5C, Akuntansi Sektor Publik, mata kuliah Statistik. Saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mengolah data di aplikasi SPSS. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita membuka file tabulasi data di Excel, lalu pilih sheet 2 olah data untuk mengcopy seluruh file, lalu kita pergi ke aplikasi SPSS untuk paste data, yaitu dengan paste with variables names, maka datanya akan muncul. Setelah itu, kita akan masuk dalam uji deskriptif. Langkah-langkah untuk melakukan uji deskriptif ini, yang pertama kita klik menu analis, lalu pilih deskriptif statistik dan pilih deskriptif. Maka akan muncul deskriptif ini, kita akan memindahkan seluruh data ke variables kecuali responden. Lalu kita memastikan di min option bahwa min tercentang, deviation tercentang, minimum dan maksimum tercentang, maka klik continue dan klik OK, hasilnya akan muncul sebagai berikut. Setelah itu lanjut uji validitas. Langkah-langkah untuk melakukan uji validitas ini, yang pertama, klik menu analis, lalu pilih correlate dan brief it. Maka akan muncul brief it correlation, itu kita pilih total SPP ke variables, total KSDM ke variables, total KLK ke variables, dan total PTI ke variables. Lalu kita klik OK, maka hasilnya akan muncul sebagai berikut. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikan koefisien korelasi pada taraf signifikan 0,05. Artinya, suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Yang berikut yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pilih menu analis, lalu scale, dan reliability analysis. Maka akan muncul reliability analisnya, yaitu kita pilih seluruh data yang SPP 1 sampai SPP 14 ke items, lalu kita klik Oke, maka hasilnya akan muncul sebagai berikut. Selanjutnya, uji normalitas. Langkah-langkah untuk melakukan uji normalitas ini, yang pertama pilih menu analis, lalu kita pilih regression, dan pilih linear. Setelah muncul linear regression, kita pilih independen itu total KLK, dan independen S itu kita pilih total SPP, total KSDM, dan total PTI. Lalu kita memastikan di linear regression save bahwa di result itu under standard site itu tercentang, lalu klik continue dan klik OK. Maka hasilnya akan muncul sebagai berikut. Yang berikut yaitu analis, non-parametric test, dan legacy dialogs. Pilih satu sampel, maka akan muncul one sample. Kita akan pilih under standard site itu ke test variables list, lalu klik OK, hasilnya akan muncul sebagai berikut. Yang berikut yaitu kita melakukan uji multikolinearitas. Melakukan uji multikolinearitas ini langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita pilih menu analis, pilih regression, dan pilih linear. Setelah itu, di linear regression kita pilih dependent itu total KLK, dan independent S kita pilih total SPP, total KSDM, dan total PTI. Lalu kita memastikan di linear regression bagian statistik ini model fit-nya tercentang, estimates-nya tercentang, dan collinearity diagnostiknya tercentang, lalu klik continue dan klik OK, maka hasilnya akan muncul sebagai berikut. Yang berikut yaitu kita melakukan uji heterokedastisitas. Melakukan uji heterokedastisitas ini, kita memilih menu analis, pilih regression, dan pilih linear. Setelah itu, linear regression kita pilih total KLK, kita masukkan di dependent, dan independent S, kita pilih total SPP, total KSDM, dan total PTI. Lalu di linear regression save, kita memastikan di results under standard site ini tercentang, lalu kita klik continue dan klik OK. Maka kita akan kembali ke menu awal di data view, memastikan bahwa res 1 telah muncul. Setelah itu hasilnya akan muncul sebagai berikut. Setelah itu kita pilih menu transform dan pilih komputer variabel, dan komputer variabel akan muncul. Kita akan mengisi target variabel, itu ketik ABS trace, lalu di numeric expression
kita pilih understander side agar muncul res 1. Di function group ini kita pilih arithmetic, dan function and special variables ini kita pilih ABS dan kita klik OK. Maka hasilnya akan muncul sebagai berikut. Syarat suatu penelitian lolos uji heterokedastisitas adalah kurang dari 0,05, sehingga dari hasil penelitian angka yang dihasilkan lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan penelitian ini tidak lolos uji heterokedastisitas. Apabila uji hetero tidak lolos seperti case ini, maka diperlukan uji scatter plot sebagai alternatif lain selain uji hetero. Di uji scatter plot ini langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama kita pilih menu analis, pilih regression, dan kita pilih linear. Lalu linear regression ini di dependent kita pilih understander side, maka akan muncul ABS res, dan independent S kita pilih total SPP, total KSDM, dan total PTI. Lalu di linear regression save kita memastikan bahwa understander side ini sudah tidak tercentang lagi. Kita klik continue dan kita klik OK, maka hasilnya akan muncul sebagai berikut. Lalu kita pilih menu analis, pilih regression, dan pilih linear. Lalu linear regression ini dependent, kita pilih total KLK, independent S kita pilih total SPP, total KSDM, dan total PTI. Linear regression plots ini kita pilih Y-nya spreadsheet dan di X-nya ZPIR-ID. Lalu kita klik continue dan kita klik OK. Maka scatter plotnya akan muncul sebagai berikut. Syarat uji scatter plot yang pertama, titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0. Yang kedua, tidak mengumpul hanya di bawah atau di atas saja. Yang ketiga, tidak membentuk pola. Berdasarkan syarat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lolos uji hetero dengan scatter plot. Yang berikut yaitu uji asumsi klasik R2FT. Melakukan uji asumsi klasik ini kita memilih menu analis, regression, dan pilih linear. Setelah itu linear regression statistik akan muncul. Kita pilih estimates tercentang, modifit tercentang, dan kita klik continue. Maka hasilnya akan muncul sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.